Perkenalkan, nama saya Liwanti Sigalingging, NIM 191102009, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Saparina, Pematang Raya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang bertopik tentang manajemen korban massal. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. Manajemen korban massal akibat kedaruratan kompleks harus mengutamakan keselamatan penolongnya, kemudian menyelamatkan korban. Manajemen korban massal harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari cedera dan kecelakaan lebih lanjut. Adapun penyebabnya antara lain 1. Alam, seperti contohnya banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi, seperti tabrakan kereta api, rubuhnya gedung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, konflik, seperti konflik antar etnis, terorisme, dan lain sebagainya. Adapun penata laksanaan korban massal, menurut Pan American Health Organization pada tahun 2006, penanganan korban massal dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Layanan darurat pra-rumah sakit, yang kedua penerimaan dan pengobatan di rumah sakit, yang ketiga redistribusi pasien antar rumah sakit. Adapun penata laksanaan di lapangan meliputi prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengelola daerah bencana untuk tujuan memfasilitasi penata laksanaan korban. Yang pertama, penilaian awal. Penilaian awal merupakan prosedur yang dipergunakan untuk segera mengetahui beratnya masalah dan risiko potensial dari masalah yang dihadapi. Di dalam penilaian awal dilakukan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi kejadian secara tepat, waktu terjadinya bencana, tipe bencana yang terjadi, perkiraan jumlah korban, risiko potensial tambahan, populasi yang terpapar oleh bencana. Yang kedua, pelaporan ke tingkat pusat. Penilaian awal yang dilakukan harus segera dilaporkan ke pusat komunikasi sebelum melakukan aktivitas lain di lokasi kecelakaan. Keterlambatan akan timbul dalam mobilisasi sumber daya ke lokasi bencana jika tim melakukan aktivitas lanjutan sebelum melakukan pelaporan penilaian awal, atau informasi yang dibutuhkan dapat hilang jika kemudian tim tersebut juga terlibat dalam kecelakaan. Yang ketiga, penyebaran informasi pesan siaga. Segera setelah pesan diterima, pusat komunikasi akan mengeluarkan pesan siaga, memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan, dan menyebarkan informasi kepada tim atau institusi dengan keahlian khusus dalam penanggulangan bencana massal. Adapun perawatan di lapangan, yang pertama triage. Triage dilakukan untuk mengidentifikasi secara cepat korban yang membutuhkan stabilisasi segera atau perawatan lapangan, dan mengidentifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan darurat atau life saving surgery. Dalam aktivitasnya digunakan kartu merah, hijau, dan hitam sebagai kode identifikasi korban. Yang kedua, pertolongan pertama. Pertolongan pertama dapat diberikan di lokasi seperti berikut. Yang pertama, lokasi bencana sebelum korban dipindahkan. Yang kedua, tempat penampungan sementara. Yang ketiga, pos medis lanjutan. Pos medis lanjutan didirikan sebagai upaya untuk menurunkan jumlah kematian dengan memberikan perawatan efektif atau stabilisasi terhadap korban secepat mungkin. Lokasi pendirian pos medis lanjutan sebaiknya cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana, 50-100 meter, dan daerah tersebut harus termasuk daerah yang aman, memiliki akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan, berada di dekat dengan pos komando, berada dalam jangkauan komunikasi radio. Adapun yang keempat, pos penata laksanaan evakuasi yang berfungsi untuk mengumpulkan korban dari berbagai pos medis lanjutan, melakukan pemeriksaan ulang terhadap para korban, meneruskan atau memperbaiki upaya stabilisasi korban, memberangkatkan korban ke fasilitas kesehatan tujuan. Penerapan rencana penata laksanaan korban bencana massal rumah sakit. Yang pertama, penerimaan rumah sakit dan pengobatan. Di rumah sakit, struktur perintah yang jelas diperlukan dan pelaksanaan triage harus menjadi tanggung jawab dan klinisi yang berpengalaman. Hal ini dapat berarti hidup atau mati bagi si pasien dan akan menetapkan prioritas dalam aktivitas dari keseluruhan petugas. Yang pertama, ada proses penjagaan, mobilisasi, pengosongan fasilitas penerimaan korban,
perkiraan kapasitas rumah sakit. Yang kedua ada penerimaan pasien. Penerimaan pasien harus memperhatikan hal-hal berikut, antara lain lokasinya, tenaga pelaksana, hubungan dengan petugas lapangan, dan evakuasi sekunder. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih.